Kak, kalau aku habis ngedate terus aku di-block, tandanya aku jelek ya, Kak? Kak, kalau misalkan aku habis ngedate terus aku kepikiran, tandanya aku suka banget ya sama dia. Di video kali ini aku mau bahas tentang percintaan supaya kamu gak insecure lagi, apalagi dengan fisik kamu, oke? Aku jamin, kalau misalkan kamu habis nonton video ini terus kamu praktekin ya, kamu bakal merubah pola pikir kamu ya. Pola pikir kamu akan berubah dan kamu akan kaget sendiri. Yang pertama, kamu ngapain fokus ke dia. Kamu harusnya fokusnya ke kamu. Kamu itu main karakternya. You are the main character of your life gitu. Kalau misalkan dia habis ngedate sama kamu terus kamu di blok, kamu nggak perlu nanya. Dia berpikiran ya, kalau misalkan aku jelek kali ya atau gimana ya. Kamu ngapain tanya kayak gitu? Yang harus kamu pikirin, oh aku beruntung dijauhkan dengan ya ataupun sama laki-laki ataupun perempuan seperti itu ya, yang cuma ngelihat aku dari fisiknya aja ya. Aku beruntung dijauhkan dari orang ya, manusia seperti itu. Gimana nanti kalau kamu udah berhubungan misalkan ya beberapa bulan terus dia langsung menghilang, gimana ya? Jadi ibaratnya kamu itu diselamatkan oleh yang maha kuasa gitu. Jadi jangan bertanya, aku jelek kali ya. Jangan. Tadi aku kebanyakan ngomong gak ya pas dating? Ini pertanyaan-pertanyaan macam inilah ya yang membuat kamu rendah diri. Kamu itu harus tahu ya. You need to know your worth. Kalau misalkan ada banyak banget nih orang ngomong, ih beruntung banget ya suaminya dapet aku gitu ya. Kita sama-sama beruntung. Banyak juga dulu orang yang ngomong kayak gini, beruntung banget ya Kak Julia ya dapetin suaminya yang kayak gitu. Hello. Dia juga beruntung dapetin aku ya. What do I have ya? I've been through a lot gitu ya. Aku udah berjuang untuk diri aku sendiri, merawat diri aku sendiri, memperbaiki diri sendiri sampai di titik ini. Kamu juga harusnya seperti itu ya. Apa yang kamu udah lakukan untuk diri kamu sendiri? Nah, pas kamu date sama orang lain, masa kamu membiarkan orang lain ngejudge kamu? Masa kamu membiarkan asumsi-asumsi buta kamu itu ya mengecewakan diri kamu sendiri gitu ya? Is that make sense gitu? Makanya kalau misalkan kamu udah pacaran ya, dari hal-hal seperti itulah pas dating kamu udah kebucinan nih sama orangnya. Nah pas pacaran, akhirnya nanti ada perlakuan dia yang memang kamu gak suka, kamu biarin aja ya. Atau kamu sampai-sampai buta. Misalkan walaupun udah diingetin tuh sama teman kamu, tapi kamu tetap buta gitu karena kamu kebucinan. Karena kamu gak lihat apa yang bisa kamu kasih ya. Kamu gak lihat diri kamu itu adalah seorang ratu gitu ya. You don't see your worth. That's the problem gitu ya. Permasalahannya itu kamu tidak melihat nilai diri kamu gitu. Jadi pas pacaran, red flagnya itu kamu terusin aja tuh, nanti sampai di titik kamu capek sendiri sama orangnya. Nah kamu mikir, kok aku bisa ya sama orang kayak dia? Padahal selama ini kamu yang membiarkan hal-hal itu terjadi ya. Karena apa ya? Karena gak percaya diri, gak percaya sama intuisi kamu, gak percaya sama apa yang hati kamu katakan gitu ya. Jadi kenapa kepercayaan diri itu sangat penting ya? Karena untuk memprotek diri sendiri dari hal-hal yang menyakiti kita gitu. Kadang-kadang walaupun orang gak nyakitin kita, tapi kalau self esteem kita sangatlah rendah, kalau kita sangatlah rendah diri, kita merasa tersakiti akan asumsi-asumsi yang kita buat di dalam otak kita. Contohnya kayak tadi ya. Kamu berpikir kalau misalkan kamu jelek karena dia ngeblok kamu. Bisa jadi dia ngeblok kamu gara-gara dia yang insecure karena kamu terlalu cantik ya. Jadi sangatlah banyak asumsi-asumsi positif. Kenapa fokusnya ke yang negatif ya? Is that make sense? Gitu. Jadi kalau misalkan kamu berasumsi tentang diri sendiri itu yang baik-baik. Kak, kalau misalkan aku terlalu baik sama diri aku takut jadi overconfident. No, you will not. Dari insecure ke percaya diri itu udah susah ya. Adanya itu arogan ya. Orang yang arogan itu beda lagi. Orang yang gak arogan itu bisa juga insecure. Jadi bisa juga kamu arogan tapi kamu insecure. Nah, kita bukan bahas masalah overconfidence ya. Jadi itulah yang kamu harus perbaiki, asumsi baik ke diri kamu sendiri ya. Kamu lihat siapa diri kamu sebetulnya. Kenalilah diri kamu. Belajar apa yang kamu suka, apa yang kamu gak suka ya. Apa yang bisa kamu toleransi dari seseorang, apa yang tidak bisa gitu ya. Aku sakit hati banget nih Kak, pacar aku tadi bercanda ya. Tapi bercandanya kayak ngatain gitu. Speak up ya. Bilang,
say it, ya. Your voice is important gitu. Jangan sampai kamu diem aja sampai nanti pacar kamu berpikir kalau misalkan ya it's okay to do that to you. Ya, kamu harus mengajarkan orang cara mencintai kamu dan cara memperlakukan kamu. Kalau kamu dikatain ya tapi dalam artian bercanda, mau sama pacar kamu, mau sama orang tua, mau sama siapapun itu, ya, terus kamu diemin aja, nanti kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya mereka yang keenakan gitu. Oh enggak kok, dia nggak apa-apa kok kalau dibercandain, kan gitu ya. Inilah awalnya bullying ya, kalau kita diem aja gitu, lama-lama kamu dibully, become abusive ya. Nanti kalau misalkan udah become abusive verbally in relationship, ya udah nggak enak gitu. Jadi dari datingnya ini yang harus diperbaiki. Jadi sebelum dating, make sure ya kamu memperbaiki kepercayaan diri kamu, memperbaiki self esteem kamu gitu. Nah caranya gimana? Caranya ada banyak ya, afirmasi ke diri sendiri ya, ada juga buku-buku yang bisa aku rekomendasikan nanti di description ya, tentang bagaimana sih latihan setiap hari. Contohnya kalau pagi-pagi, apa sih yang kamu syukuri dari wajah kamu? Aku nggak bersyukur sama sekali kak, nggak ada kak yang aku syukurin tuh dari wajah kamu. Minimal kamu nanya, apa sih yang kamu suka? Bagian muka mana ya? Bagian tubuh mana yang kamu sukai dari dalam diri kamu gitu? Your appearance. Ya, from your appearance. Kalau misalkan kamu mau berubah, tapi aku nggak ada uang kak, mau merubahnya kak, dan build your confidence to make that money, gitu ya. Iya, bangun kepercayaan dirinya untuk membuat uang itu, kan gitu. Jadi kuncinya tetap kepercayaan diri, oke? Jadi jangan pernah kamu dating terus kamu merendah diri, pacaran merendah diri. Nanti kamu kalau misalkan amit-amit kalau kamu memang menikah sama orang yang merendahkan kamu, yang tidak respect dengan kamu karena kamu membiarkan dia disrespect you, nanti dicontoh sama anak kamu nanti ngikutin kamu gimana? Antara anak kamu ngikutin kamu yang rendah diri, atau anak kamu nanti ngikutin pasangan kamu yang suka menghujat orang or abusive gitu. Jadi harus hati-hati gitu. Jangan kamu pikir kalau dating itu dating aja. Ya bisa jadi kita jodoh nggak ada yang tahu. Ya nanti kalau misalkan kamu ke jenjang yang serius dengan orang yang memang cuma memandang kamu dari fisiknya aja gimana? Kan bahaya juga gitu ya. Jadi tadi itu latihannya, know yourself ya, know yourself, ask yourself questions, oke? Tanya diri kamu pertanyaan, apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka. Kamu suka nggak nih sama orang ini pas kamu dating? Kalau enggak, apa yang kamu nggak suka? Dan kira-kira yang kamu nggak suka itu kalau kamu komunikasikan ke orang itu bisa diperbaiki nggak? Kan gitu ya. Jadi hati-hatilah dalam mencintai gitu. Jadi sebelum kamu mencintai seseorang itu harus hati-hati ya. Menyukai boleh, tapi jangan sampai kamu merendahkan diri karena kamu suka sama seseorang itu gitu ya. Pengalaman ya, aku pengalaman. Dulu aku ibaratnya merelakan apapun gitu, merelakan waktu aku ya. Waktu aku tersita banyak karena menyukai alias mencintai orang ya, yang salah gitu, yang tidak bisa menghargai gitu ya. Jadi mau kamu laki-laki, mau kamu perempuan ya, your appearance matters ya, but there's so much more things that matters than just your appearance gitu ya. Ada banyak sekali hal yang penting yang kamu harus lakukan, yang kamu perhatikan ya, di luar dari fisik semata. Jadi gitu ya perbincangan kita hari ini ya. Hope you get something from this video. See you in the next video. Thank you for watching.